sudah memandu kegiatan pada hari ini. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai instrumen ya adik-adik. Nah, seperti yang sudah ditugaskan sebelumnya, ini adalah tugas untuk mengembangkan proyek, mengembangkan pusat sumber belajar digital di sekolah-sekolah, yang mana setelah cross check dan melihat situasi nampaknya memang memerlukan pengembangan melalui kerja kelompok nih Ibu, karena satu sisi mereka diminta untuk mengembangkan sumber ajarnya, kemudian di samping itu juga mengembangkan sistemnya. Jadi kalau sendiri saya rasa ini cukup lumayan ribet bagi peserta gini mahasiswanya. Namun jumlah peserta jadi berat kalau individu berat tugasnya. Jadi 3 orang jadi gininya, dengan asumsi ada yang mengumpulkan bahan, kemudian memetakan bahan ajar, kemudian mengembangkan sistem dan lain sebagainya. Saya rasa 3 orang itu cukup. Tapi kalau lebih daripada itu saya rasa malah justru tidak akan optimal gitu ya. Jadi jumlahnya 3 orang ya adik-adik ya, seperti yang sudah disepakati. Nah, pada pertemuan pada hari ini kita akan mencoba mencermati draft instrumen yang sudah adik-adik kembangkan, yang mana nanti alur pembelajaran kita itu selama proyek itu seperti ini adik-adik ya. Pertama, kita akan tetap ketika kita mengembangkan suatu sistem tentunya harus ada studi pendahuluan. Nah, kenapa ditugaskan kepada adik-adik membuat lembar observasi lapangan untuk studi pendahuluan. Jadi melihat situasi yang ada di lapangan, apakah pusat sumber belajarnya itu sudah ada dalam keadaan baik atau tidak? Apakah ada pusat sumber belajar digitalnya atau tidak? Nah, jadi ini kan sebenarnya untuk mengasah keterampilan sekaligus seperti melakukan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di sekolah-sekolah, sehingga adik-adik ilmunya adik-adik terimplementasi dengan baik, dengan pengalaman-pengalaman langsung berinteraksi ke sekolah ya. Nah, dari sana nanti adik-adik akan dibiasakan untuk mengumpulkan atau mencermati dulu ya, di studi pendahuluan itu melihat kondisi di lapangan seperti apa, apakah ada pusat sumber belajar digitalnya atau tidak, apakah konten-konten digital di sana ada. Nah, kemudian kalau tidak ada, bagaimana pengkategoriannya. Nah, nanti kan adik-adik akan diajak nanti untuk melatih mengkategorikan sumber-sumber belajar yang ada di sana. Nah, itu adik-adik akan lakukan pada saat studi pendahuluan. Bagaimana kondisi sumber belajar yang ada, pusat sumber belajar yang ada. Nah, itu oleh sebab itu kami menugaskan adik-adik untuk merancang instrumen sebagai pedoman dalam mengumpulkan data terkait studi pendahuluan. Nah, di kesempatan ini tentunya akan disempurnakan ya adik-adik ya. Kalau ada hal yang perlu diberikan masukan terkait apa-apa saja yang perlu diobservasi, unsur-unsur observasinya seperti apa. Nah, itu akan diberikan masukan nanti pada saat adik setelah mempresentasikan instrumen yang akan dikembangkan. Nah, selanjutnya setelah kegiatan ini berlangsung, nanti adik-adik akan diajak untuk melakukan studi ke lapangan. Jadi minggu depan itu asinkronus, namun adik-adik langsung ke lapangan untuk melakukan observasi atau studi pendahuluan. Nah, jadi itu alurnya. Kemudian setelah itu baru adik-adik akan diajak untuk mendata informasi-informasi yang barangkali kurang atau yang perlu dikembangkan nanti pada saat pertemuan berikutnya. Nanti adik-adik akan melaporkan ya di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, itu saja dulu dari saya. Ibu mungkin bisa langsung kita mempresentasikan instrumen mahasiswanya, Ibu nih. Iya, langsung aja. Oke. Oke. Masing-masing kelompok ada berapa kelompok? Adik-adik berapa kelompok ya? Ada 6, Bu. Ya, Gus? Ada 6 kelompok, Ibu. Ya. Iya, iya. Nanti instrumennya beda-beda di masing kelompok ya, di Yuda. Untuk monitoringnya, observasi awalnya,
tentunya kan instrumen umum dulu, Bu. Namun mereka dibiasakan untuk mencoba mengembangkan sendiri sesuai dengan kreativitas dan kecermatan mereka dalam menganalisis nanti. Sehingga nanti ketika semua sudah dipresentasikan, mereka akan saling sharing untuk menyempurnakan instrumen-instrumennya mereka. Gitu. Ya, berarti kan bisa satu kelompok share, kemudian kelompok yang lain bisa menambahkan sesuai dengan instrumennya sendiri yang tidak ada dalam share screen, kan begitu? Bisa lebih hemat. Benar. Tidak harus masing-masing kelompok yang gini, tidak harus semua kelompok yang share gitu loh. Satu kelompok aja yang share, kemudian misalnya anggaplah kelompok 1 misalnya. Kelompok 2 apa bedanya dari kelompok 1 ditambahkan. Kelompok 3 apa bedanya, tambahkan lagi. Itu akhirnya kita punya satu instrumen umum yang sama untuk ke 6 kelompok. Nah, setelah nanti punya instrumen secara umum untuk need assessment di lapangan, ya, melihat kebutuhan di lapangan, baru di masing-masing kelompok kan berbeda tuh anunya, tugasnya. Ada yang sumber belajarnya di perpustakaan misalnya, ada di tempat lain. Nah, baru sendiri-sendiri mengembangkan instrumen sesuai dengan tempat tujuannya gitu loh adik-adik. Ya, sendiri-sendiri mengembangkan instrumen sesuai tempat tujuan atau sesuai tugasnya di mana. Nah, sekarang cukup satu kelompok aja yang share, tapi ditambahkan sehingga nanti berkat penambahan dari perbedaan di masing-masing kelompok lainnya akan mendapatkan satu instrumen yang umum yang sama untuk 6 kelompok untuk mencari data di lapangan mengenai kebutuhan-kebutuhan di masing-masing nanti. Kalau misalnya yang di perpus kebutuhannya apa, kalau yang di museum kebutuhannya apa, kalau yang di tempat lain kebutuhannya apa. Nah, nanti untuk mengembangkan instrumen yang umum itu, untuk yang mengembangkan instrumen itu adalah barulah di masing-masing kelompok sesuai dengan tempat sumber belajar itu gini di observasi gitu. Ya. Gitu kayaknya Dek udah cocoknya. Gitu. Silakan adik-adik kalau begitu. Siapa yang mau gini, yang lancar WiFi-nya untuk share screen 1. Toh juga kita akan bersama, berikan input bersama. Silakan adik-adik, kelompok berapa? Kelompoknya siapa? Monggo, sebelum ditunjuk oleh Pak Yuda. Jangan nunggu ditunjuk, Dek. Kalau bisa gini sendiri, kemauan sendiri. Izin kelompok 1, Ibu. Iya, silahkan kelompok 1. Ada moderatornya nggih? Baik, izin share screen sebelum. Baik, mohon maaf. Saya izin ambil alih untuk menjadi moderator. Mohon bantu sebelumnya, mohon bantu. Yang moderator dan yang share screen boleh mute kamera ya adik-adik, biar enggak terganggu sinyalnya. Mohon maaf Ibu, jadi
mohon diulang untuk rekan saya, Haya Putri, bisa dibantu untuk share screen. Baik, izin share screen. Baik, terima kasih Haya. Dan ini adalah instrumen untuk kita observasi ke lapangan yang bertempat pada Gedong Kertia di Buleleng. Dan untuk yang akan menjelaskan dari instrumen ini adalah rekan saya, yaitu Brenada. Untuk Brenada, saya persilakan. Baik, terima kasih Ajus. Mohon maaf Bapak dan Ibu, izin untuk mematikan kamera, karena sinyal saya juga sedikit tidak stabil. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ditugaskan untuk melakukan observasi pada Gedong Kertia, yaitu yang ada di Singaraja. Namun sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk menjelaskan instrumen observasi lapangan dari latar belakang yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Pasal 1 yang berbunyi, museum didefinisikan sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Pasal 1, yang disebutkan, museum merupakan sebuah institusi permanen yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan berfungsi untuk mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat pada masa lampau. Masyarakat dan kalangan pendidikan hanya memandang museum sebagai tempat penyimpanan dan pemeliharaan benda-benda bersejarah. Banyak sekolah yang hanya memberikan pelajaran sejarah melalui buku atau kegiatan di dalam kelas. Belajar merupakan bagian hidup manusia yang berlangsung seumur hidup dalam segala situasi dan kondisi yang dilakukan di sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Selain itu, belajar adalah perilaku responsif yang kuat terhadap informasi baru sepanjang kehidupan manusia, menurut Basri Hasan 2015-13. Selanjutnya yaitu, pemanfaatan museum sebagai sumber belajar dapat memberikan respon positif pada literasi edukasi digital terkait barang-barang sejarah pada museum, baik sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah dunia. Di antaranya, yaitu pemanfaatan Gedong Kertia sebagai sumber belajar dalam pengembangan literasi edukasi digital. Bisa dibawahkan lagi, Haya? Nah, pada mengembangkan Gedong Kertia sebagai pusat sumber belajar dengan membuat literasi edukasi terkait barang-barang sejarah di sana. Untuk identitas museumnya, yaitu nama museum, Gedong Kertia, lokasinya di Jalan Veteran, Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, 88, dengan kode pos 81118. Di sini kami menyantumkan fasilitasnya, yaitu masih menuliskan fasilitasnya, yaitu ada buku kunjungan, tempat duduk, kamar mandi, AC, WiFi, CCTV. Nah, karena kita belum melakukan observasi, jadi kemungkinan setelah observasi kita akan juga menambahkan fasilitas yang ada sesuai dengan observasi yang kita lakukan serta survei yang ada. Untuk jumlah sumber belajarnya, yaitu karena di Museum Gedong Kertia ini adalah museum penyimpanan naskah dan dibuat dengan lontar, jadi indikator jumlah sumber belajarnya yaitu ada lontar, prasasti, dan buku kuno. Namun jika ada lain di antara itu, kami juga akan menyantumkannya. Untuk kondisi belajarnya yaitu ada berapa lontar. Untuk kondisi belajarnya itu sama seperti jumlah belajar yang sudah tertera
yang sudah tertera. Untuk bawahnya lagi hanya. Nah, untuk itu kami juga mensurvei siapa saja pengunjung yang sering datang pada Museum Gedong Kirtia ini, yaitu kami mengkategorikan menjadi 3, yaitu ada pelajar, masyarakat umum, dan warga negara asing. Bawahnya lagi ya. Nah, untuk instrumen pertanyaannya, di sini kami membuat 10 instrumen, yaitu yang pertama, jelaskan kegiatan utama yang dapat diamati atau dipelajari di Museum Gedong Kirtia sebagai mahasiswa, peserta didik, ataupun masyarakat umum lainnya untuk mencari sumber belajar. Yang kedua, apakah jumlah siswa yang dapat berkunjung ke tempat tersebut terbatas? Jika iya, berikan batasan maksimum dan minimumnya. Yang ketiga, apakah usia murid merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk berkunjung? Jika iya, berapa minimum usia murid yang boleh berkunjung? Yang nomor 4 yaitu, apakah ada jadwal khusus untuk kunjungan murid seperti spesifiknya hari apa dan pada waktu jam tertentu? Kelima yaitu, apakah pengunjung diharuskan menyediakan perlengkapan tertentu? Misalkan untuk perempuan memakai kebaya, bawahan kamen, dan untuk laki-laki memakai kemeja, memakai udeng buat kepala, dan bawahan kamen. Yang keenam yaitu berapa hari sebelumnya sekolah harus memberitahu jika akan berkunjung ke Gedong Kirtia. Yang ketujuh, adakah biaya yang diperlukan untuk berkunjung? Jika iya, jika ada, berapa nominalnya? Dan yang ke-8 yaitu, menurut Anda, mata pelajaran apa yang cocok dengan Museum Gedong Kirtia sebagai pusat sumber belajar, agar bisa menjadi sumber referensi peserta didik maupun mahasiswa untuk mencari sumber belajar yang berkaitan. Yang ke-9 yaitu, apakah Museum Gedong Kirtia sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk dijadikan sebagai pusat sumber belajar? Jika iya, jika sudah, sebutkan apa saja. Jika belum, harapannya ingin memiliki fasilitas seperti apa. Nah, pada poin ke-9 ini kami juga memberikan keterangan jika sudah, sebutkan apa saja, dan jika belum, harapannya ingin memiliki fasilitas seperti apa. Dari sini kami memiliki pemikiran bahwasannya jika mereka ingin memiliki fasilitas yang sebagai penunjang seperti menarik mahasiswa ataupun peserta didik agar sering berkunjung ke museum, itu bisa menjadi acuan kami untuk mengembangkan sebuah sumber belajar, sebuah bahan ajar yang bisa dijadikan sumber referensi pada peserta didik ataupun mahasiswa. Nah, yang ke-10, apakah museum memberikan fasilitas seperti disediakan tour guide untuk memandu serta menjelaskan apa saja yang ada di dalam museum? Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Brenada atas penjelasannya. Baik, selanjutnya akan kami berikan kesempatan pada rekan-rekan teman-teman sekalian untuk mungkin ada penambahan-penambahan dalam instrumen-instrumen yang telah kami buat. Izin moderator, mungkin bisa di-share screen ulang terlebih dahulu. Baik, karena sudah di-share screen, untuk Eva saya persilahkan.
Baik adik-adik. Nah, ini sebelum adik-adik memberikan pencermatan atau masukan atau sharing ya adik-adik ya. Fokus pertemuan kita ini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan instrumen ya adik-adik ya. Jadi adik-adik itu sebenarnya harus diwajibkan untuk bertukar pikiran ya di sini, bagaimana cara mengembangkan instrumen yang baik, kemudian bagaimana meninjau objek sasarannya, kemudian apa-apa yang perlu dicantumkan di sana. Adik-adik perlu mendiskusikan hal-hal seperti itu, ya. Jadi tidak ada yang diam dan vakum ya adik-adik ya, karena ini berkaitan dengan bagaimana adik-adik melahirkan ide untuk mengembangkan instrumen yang bagus, ya. Itu masukan saya. Nanti silahkan adik-adik yang lain silahkan beri masukan. Nah, karena ini sepertinya tidak di sekolah akan sedikit berbeda ya sepertinya ya instrumennya. Karena kan sasarannya itu bukan hanya siswa, tapi masyarakat umum di sini ya. Nah, yang jelas yang perlu dipahami adalah bagaimana adik-adik memahami karakteristik dan sasaran dari lembaga yang akan disasar. Apakah itu institusi pendidikan atau memang semacam museum seperti gedung Cartier ini. Sehingga tentunya sasarannya kan berbeda di sini. Oke, nah itu tambahan dari saya ya. Silakan untuk adik-adik selanjutnya untuk berkontribusi di dalam memberikan masukan untuk kesempurnaan instrumen teman-temannya. Ya. Baik. Baik, jadi di sini saya tadi mau menambahkan karena ini merupakan observasi di museum, jadi mungkin bisa ditambahkan sejarah dari museum tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Eva. Mungkin nanti akan kami tambahkan lagi untuk rekan-rekan sekalian yang lainnya bisa menambahkan sesuai atau berdiskusi juga sesuai arahan dari dosen pengampu. Untuk rekan-rekan saya persilahkan untuk mengajukan dari penambahan ataupun diskusi untuk sharing dari instrumen yang telah kami buat. Izin menambahkan, moderator. Baik. Maaf. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya izin menambahkan sedikit untuk instrumennya, yaitu pada bagian instrumen studi pendahuluan bagian observasi. Menurut saya itu mungkin perlu ditambahkan di mana ada 3 objek umum dalam penelitiannya, yaitu dokumen apa saja yang diperlukan untuk melakukan observasi, kemudian targetnya itu ahli siapa yang ingin dicari untuk mendapatkan informasi terkait dengan museum tersebut. Kemudian seperti tambahan Eva tadi, mungkin sejarah yang perlu ditambahkan pada tempat tersebut. Baik, sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Baik, terima kasih Yudi. Mungkin dari rekan-rekan saya mohon dicatat dan akan kami diskusikan nanti. Baik, untuk rekan-rekan yang lainnya, apakah ada lagi yang ingin menambahkan ataupun dari instrumen yang telah kami buat?
Untuk rekan-rekan, apakah ada lagi? Izin berpendapat moderator. Baik, untuk rekan saya Ezra, untuk penambahan saya persilahkan. Mungkin pada jumlah sumber belajar, nanti pada keterangannya mungkin bisa ditambahkan seperti cara menjaga atau melestarikan peninggalan sejarah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ezra. Nanti juga akan kami diskusikan lagi. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada lagi nih untuk masukan-masukannya dan juga tambahan-tambahan untuk di-sharing? Izin memberi masukan moderator. Baik, Fitra Sitepu, saya persilakan. Kepada instrumen wawancara mungkin bisa ditambahkan salah satu pertanyaan seperti mengenai terkait dengan pusat sumber belajar digital yang sudah ada pada museum tersebut, mungkin ataukah sudah ada website dari museum tersebut ataupun media sosialnya gitu yang dapat kita akses juga sebagai sumber belajar begitu moderator. Jika ada begitu, apa saja sumber-sumber informasi yang terkait mengenai gedung ataupun museum tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fitra. Dan selanjutnya, apakah ada lagi mungkin dari penambahan-penambahan terkait instrumen wawancara dan juga observasi lapangannya? Izin menambahkan. Oke, Saudara Ari, saya persilakan. Baik, izin menambahkan untuk lembar instrumen observasi lapangannya mungkin dapat ditambahkan bukti yang dapat berupa foto, dokumen, catatan, kutipan, atau yang lainnya sebagai acuan untuk pengembangan PSDB yang lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ari. Selanjutnya, sementara semua penambahan sudah kami catat dan kami akan diskusikan lagi. Dan mungkin lagi ada tambahan dari rekan-rekan sekalian dari instrumen yang telah kami buat. Saya persilakan. Izin menambahkan moderator. Izin menambahkan moderator. Oke, baik. Dwi Tayani, saya persilakan. Izin menambahkan, mungkin untuk instrumen wawancaranya itu bisa ditambahkan keterangannya kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Mungkin ada yang pertanyaannya untuk pengelola dan pengunjung itu bisa dibedakan. Itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dwi Tayani. Dan selanjutnya, apakah ada lagi penambahan-penambahannya? Coba adik dibesar ininya di instrumennya dari awal, coba ibu ingin lihat, cermati satu persatu sambil kalian juga memberikan input pada teman-teman. Kurang besar, Dek. Lagi. Ya. Ya. Lagi sekali bisa, lagi sedikit. Bisa digedekan lagi satu. Ini udah berapa ini? Ya, cukup kayaknya, Dek. Ya, silakan adik-adik yang lainnya.
Ditaruh di instrumennya, Dek. Ini kan baru pengantar. Di instrumennya. Daftar pertanyaannya. Nah. Enggak, dari awal dong. Dari awal. Identitas, kemudian fasilitas, ya. Terus jumlah sumber belajar. Lontar ini. Apalagi si kolom nomor 4, apalagi nanti ditemukan di sana gitu loh, Dek. Artinya jumlah sumber belajarnya tidak hanya itu saja, nanti kalau ketemu lainnya lagi kan bisa diisi kolomnya itu. Kan begitu, Dek, ya? 1 lontar, 2 prasasti, 3 buku kuno. Buku kuno itu isinya apa? Bukan bukunya nanti. Isinya nanti. Ya, 4 dan seterusnya. Kan begitu. Diisi dong. Diisi. Nah, kalau pertanyaannya jangan tertutup begini kalau observasi. Pakai isi pertanyaan terbuka, Dek. Nah, itu di enter nomor 4 DST gitu. Jadi kan bisa diisi sendiri oleh observer gitu. Ya, jumlah sumber belajarnya. Kemudian kondisi sumber belajar. Mbak diturunkan. Lontar sama juga sama dengan yang di atas. Kondisi sumber belajar. Di keterangannya itu maksud Ibu begini, bagaimana menaruhnya, Dek? Lontar isinya apa, tentang apa saja gitu. Lontar yang ada di sana banyak kan, lontar tentang pengobatan, lontar tentang pendidikan, lontar tentang ini. Berarti nanti lontar tentang pendidikan, kepemangkuan, upacara, bebantenan, termasuk pengelayakan ada di sana gitu. Ya. Bisa diwawancarai nanti. Maksud Ibu begini, kalau adik nanti sudah temukan lontar dalam bentuk apa-apa, kalau nanti bisa nggak lontar itu dicari ininya, translatannya. Memang ada, sudah ada translatan dari bahasanya menjadi bahasa Latin begitu. Apakah nanti bisa dibantu dibuatkan digital gitu, akan arahnya ke depan, Dek, tugas berikutnya, Dek. Maka dari itu kalau prasasti itu isinya prasasti apa saja yang mana nanti kita cocok buat dalam bentuk sumber belajar yang mana dibutuhkan di lapangan sesuai dengan ini gitu. Itu maksudnya ke sana arahnya, Dek. Bisa dipahami? Siapa ini yang kelompok 1, siapa aja? Ada saya, Aju Saputra, Made Hayaputra, dan juga Brenada, Ibu. Ya, itu dah. Haya, Brenada, dan Adi. Ya, semua itu nanti, dan juga kelompok yang lain, tadi dikirim ke grup oleh Korti, bahwa yang dikirim itu ada yang, Ibu lihat, ada yang ke Gedung Kertie, ada yang Museum Beleleng. Di mana letaknya Museum Beleleng, Dek? Museum Beleleng itu di mana? Halo. Kalau Museum Buleleng, saya kurang tahu, Ibu. Ini Dek Robin. Kalau nggak salah di sebelah barat Sasana Budaya, Ibu. Sama berdekatan juga sepertinya dengan Gedung Kertie. Apa isinya di Museum Buleleng? Museum Buleleng itu bukannya Gedung Kertie itu ya? Beda, ada lagi yang lainnya ya? Nampaknya beda nih, Ibu. Yang saya sempat baca di Google nih, beda, Bu. Coba yang Museum Buleleng ini, Dek Fitra, Elsa,
dan Umah. Iya, Bu. Sudah sempat sowan ya ke sana ya, kunjung ya? Belum pernah, Bu. Coba dicek, jangan-jangan itu yang dimaksud Museum Buleleng Gedong Kertio. Kan akhirnya nggak dapat ini, ya? Itu dicek dulu ya, besok ya. Kemudian ada yang SD 2 ini. Kalau bisa begini maksud Ibu, ada yang di Gedong Kertie, kemudian kalau Museum Buleleng beda lagi ada di Museum Buleleng 1, di SD 1, di SMP 1, di SMA 1. Ya gitu. Ini di SD-nya 2, nih 2 kelompok, SMP-nya 2 kelompok gitu. Nah, atau SMK. Atau di sekolah luar biasa 1. Sehingga tersebar. Kita tahu kan, kita ingin tahu dulu. Di sini kita ingin mengobservasi dulu. Ceritanya begini deh. Sekarang adik-adik diminta untuk membuat instrumen untuk observasi awal. Adik observasi salah satunya ke Gedong Kertie, salah 2-nya ke SD, salah 3-nya ke SMP, ke SMA, maupun ke tempat lain nanti, gitu ya. Nah, kemudian diobservasi ke sana bahwa instrumen ini begitu, makanya ada instrumen terbuka. Yang lain-lain itu adik tambahkan sendiri, apalagi ada di sana gitu. Nah, setelah itu kan adik sudah dapat data itu, ya. Kan adik udah buat laporan dari data itu. Ya, misalnya anggap satu contoh di Gedong Kertie. Dari semua hasil laporan di sana, baik mengenai kondisi sumber-sumber belajar yang ada, pemanfaatannya atau pemakaiannya, kemudian kondisinya. Nah, dari data itu lebih lanjut, nanti instrumen itu juga ada pertanyaan begini, sumber belajar yang mana yang barangkali perlu diinovasi atau yang perlu dibuatkan dalam bentuk digitalisasi misalnya, gitu ya. Maka dari itu sumber belajar itu yang kita nanti garap di masing-masing kelompok seperti arahannya Pak Yuda tadi, ya, yaitu ada yang mendesain, kemudian ada yang selanjutnya yang berkaitan dengan digital. Itu nanti akan dibimbing oleh Pak Yuda gitu, karena berkaitan dengan digital. Itu loh maksudnya. Instrumen ini mengapa sama? Karena hanya mengobservasi sesuai dengan adanya sumber belajar di lapangan, kemudian dari sumber belajar yang ada itu mana yang perlu dikembangkan lebih lanjut atau diinovasi. Nah, itulah kita coba buat secara kalau bisa ya ke arah ke digital, itu maksud Ibu. Itu maksud kami. Begitu ya, Dek dah. Maksudnya ya, Dek ya. Ya, itu. Nah, supaya paham dulu adik-adik semuanya alur tugasnya begitu ya, anggap ini merupakan proyek ya. Metode yang digunakan adalah metode proyek, nanti evaluasinya juga asesmennya proyek gitu. Nah, proyek itu adik-adik ke lapangan mulai dengan membuat instrumen untuk observasi untuk di seluruh tugas itu. Mohon deh bagus Robinsia diatur ulang ya. Mau diundi boleh ya. Jadi kelompok 1 sudah ditetapkan di Gedong Kertie. Nah, kelompok 2 ini cek lagi di Fitra ya, Fitra Sitepu, cek lagi Museum Bulelengnya beda nggak dengan Gedong Kertie. Kalau jadi 1 itu beralih ke sumber belajar yang lainnya. Justru perpustakaan daerah belum ada. Kan perpustakaan daerah dekat ini di sebelah utara, sebelah selatan lapangan apa itu? Taman Kota, Ibu. Taman Kota. Aduh, Taman Kota aja. Nah, sebelah selatan Taman Kota itu. Kemudian yang di SD biarkan 1, yang satunya beralih ke kemana? Yang SMP biarkan 1, yang satunya beralih kemana? Ya, SMA sudah ada 1. Ya.
Kalau di beda ya, SMA dengan SMK beda ya, Dida? Kan keterampilan spesifikasinya di SMK nih ke Bu. Ya, Sebenarnya berarti kan dari peruntukannya beda sih sebenarnya. beda. Berarti untuk sumber belajar di SMA secara umum satu kelompok, sumber belajar di SMK secara umum satu kelompok, itu jadinya. SMA, SMK sudah dapat 2, SD berarti tinggal lagi 2 gini aja. Lagi 2 kelompok aja, yang SMP-nya 2 itu salah satu mengalah kemana, yang SD-nya 2 salah satu mengalah kemana gitu ya. Kalau di TK enggak perlu sumber belajar ya, tapi media pembelajaran Media ya. arahnya dia, Bu. Berarti kan boleh dia sumber belajarnya dalam bentuk media atau? Niki kan fokusnya ke pusat sumber belajarnya, Bu. Ya. Jadi mengembangkan pusat sumber belajar digital. Nah, namun kalau mungkin nanti kita menerapkan di TK, nanti sasarannya yang akan memanfaatkan itu kan bisa nanti guru, sehingga guru akan mengakses yang ada di PSB Nike untuk disajikan ke anak TK, Kenton jadi arahnya. Ya, sambil juga memperkenalkan bahwa kita TP itu mampu untuk itu gitu loh, mendukung program gininya magangnya yang dari Pemda kemarin, Sekda. Benar Ibu, benar sekali. Bapeda, gitu maksudnya, memperkenalkan kita menggugah hati, membuat melek matanya sekolah-sekolah itu bahwa di satu sekolah tuh perlu ada pusat sumber belajar gitu maksud Ibu. Benar Ibu, gitu. Benar sekali. Ya. Adik-adik agak gini sedikit ya adik-adik ya, jangan mengeluh ya adik-adik. Ibu ajak adik-adik untuk membuka wawasan masyarakat terhadap TP. Ya. Oleh karena itu adik yang Ibu ajak untuk menginovasi kegiatan di lapangan supaya TP lebih dikenal, sehingga kalau membuat sekolah-sekolah yang kita ini kan sekolah dan museum dan perpustakaan yang kita sentuh sekarang garap dalam bentuk pusat sumber belajarnya, supaya menyampaikan nanti ke Departemen Pendidikan bahwa hal ini perlu setelah ada mahasiswa TP ke sini, terus membuatkan ini, ternyata ini lebih perlu. Harapan Ibu seperti itu nanti tempat-tempat kita, jadi kondisi kita buat gitu. Oleh karena itu Ibu mengajak adik-adik agak serius sedikit ya, bukan sedikit, agak serius ya, sehingga nanti setelah adik tamat lapangan itu mudah-mudahan, karena mudah-mudahan masih itu Pak siapa namanya, Pak Sekda ya kemarin ya, sekretaris daerah itu ya, Sekda Suyase ya, itu sedang mendorong kita, sedang membuka hati untuk prodi TP. Jadi kakak kelas kalian sudah diberikan pilot proyek itu untuk di lapangan. Sekarang adik dukung dengan hasil karya ini, nanti akan Ibu infokan hasil karyanya. Maka dari itu agak serius ya, serius dalam artian betul-betul kita nanti ciptakan pusat sumber belajar di tempat-tempat adik Ibu tugaskan, kami tugaskan sekarang gitu. Ya, kan ke sana kita arahkan ya, Dek Yuda. Iya, benar sekali, Bu. Sekaligus Ibu untuk gedung Cartier dan yang perpustakaan yang di sebelah yang lagi satu nih ke perpustakaan daerah apa Museum Buleleng? Museum Buleleng ya, mohon maaf kok perpustakaan sih. Nah, nih kedua hal yang berbeda nih ke Bu. Nah, hanya saja memang mereka itu di bawah Disbud punya nih ke. Nah, kalau di gedung Cartier nih ke
ke arah lontarnya, dia fokus ke lontarnya nih, ke prasasti. Prasasti. Nah, sedangkan kalau yang di museum Beleleng lebih ke artefak-artefak sarkofagus, Oh, artefak di sana ya. Benda-benda bersejarah nih, ke Purbakala. Ya, benar, purbakala. Sehingga kan spesifik mereka peruntukannya. Nah, sehingga nanti di sana kan tugas mahasiswa itu adalah mengoverview benda-benda yang ada di sana, sehingga itu akan memberikan informasi ke masyarakat sasarannya, Ibu. Oh gitu, berarti biarkan itu. Jadi maksudnya adik-adik ya, dari diskusi Ibu dengan Pak Yuda, adik-adik bisa mencermati atau memahami ya, maksud tujuan daripada kita ke lapangan adalah nanti adik-adik membantu sekolah, museum atau kantor-kantor itu menunjukkan bahwa di sini ada loh pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar, benar. Nah, pusat sumber belajarnya seperti ini loh, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat biar bisa begitu. Jadi sangat bermanfaat bagi instansi yang kita kunjungi dan oleh karena di sana instansi itu memanfaatkan, merasakan bahwa hal itu ada pada instansinya, sehingga nanti kan membutuhkan lapangan, membutuhkan staf kan, membutuhkan tenaga kerja kan. Nah, itu artinya ibu aja adik-adik membuat rumah sendiri gitu ya. Ya, membuat rumah sendiri dalam artian nanti kalau tamat adik bisa gini. Bisa nyunjung yang deh. Nyemak emak balik. Atau terima nanti anaknya ya. Nah itu jadi terima masih penasaran ya. Halo Dek, sebentar Dek, Ibu sedang menjelaskan Dek. Sebentar Ibu bel balik ya. Ya, Ibu bel balik sebentar Dek. Nah, itu maksudnya Dek, bagaimana Adik-adik? Ada pemahaman Dek? Izin bertanya, Ibu. Nggih. Jadi untuk dua kelompok yang lainnya itu yang sama dapat memilih TK atau SMK sebagai pilihan observasi pengganti, Ya, Ibu. ya, benar. Berarti tetap yang di Gedung Kertio tetap, yang Museum Beleleng tetap, yang SD 1 tetap, 1 pindah ke TK. Yang SMA tetap di lab, ya. Yang SMA SMP 1 lagi tetap, SMP yang satunya pindah ke SMK gitu. Pas dah itu ya? Pas dah Dek ya? Halo? Nggih, Ibu, pas Ibu. Berarti Gedung Kertio, Museum Buleleng, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kalau bisa SD-nya mau kelompok SD, mau di SD mana? Izin menjawab, Ibu. Ya. Rencananya itu kita mau pakai SD Lab Uniksa, Ibu. Nah, karena SMA-nya sudah lab, dan lab sudah punya web, di sana ada Kaarse yang gini kan ke digitalnya. Coba cari ke SD lain, Dek. SD gini ya, 347 ya, Dek ya, yang di kota ya. Yang sebelah utara ini lapangan taman kota, ya, Dek ya. Bisa, Dek, Pak? Baik, Ibu, akan saya cari dulu tempatnya. Nah, di sana bukan dicari dekat ini. Di sana ada orang-orang kuat yang IT, orang-orang yang pintar di sana. Nanti Ibu titip Adik, ada Kak Susile di sana, Dida. Susile mantan senatnya. Oh, yang labnya nih Kak? Ya, yang lab pindah ke sana, dia diangkat di 347. Oh, di Kampun. Pak Susilo yang dari lab nih berarti. Ya. Oh, kemudian siapa lagi satu angkatan Susilo juga, dia yang calon kepala sekolah itu anak TP itu anak PGSD itu. Anak PGSD tapi dia aktif gitu.
Nah, nanti kita bisa titip adik-adik kita sehingga dia bisa mendukung dan memberikan informasi yang ini. Nanti Ibu bel. Ya, Dek apa ya? Dek apa di SD 347 Banjar Jawa. Di sebelahnya gereja itu loh. Di samping Taman Kota. Nah, di samping. Kan ada Ardis lama, apa namanya sekarang? Sari itu, apa namanya? Pas di depannya nih ada. Terus ada gereja, sebelah gerejanya itu ada SD. Sebelah SD itu Taman Kota ada. Tuh. Nah, itu apa ya? Jangan dilap lagi karena SMA-nya sudah dilap. Kemudian TK, siapa yang ke TK? Izin Ibu, untuk yang ke TK kelompok kami nih, Bu. Dek Gusti. Dek Gusti ke TK negeri saja ya, Dek ya? Ibu, apa boleh di luar Buleleng nih, Bu? Kebetulan karena ibu saya kepala sekolah di Jembrana nih, Bu, TK di Jembrana. Mungkin Dek dah. Yang lain, ini kasihan teman-teman yang lain. Karena tujuan mengobservasi itu kan sama-sama gini, Dek. Datang ke Sama-sama lapangan. belajar, datang ke lapangan gitu. Nanti kalau Dek berdasarkan itu, sedangkan Dek yang datang sana, proses observasinya yang tidak terlalui dengan baik, Dek. Jadi kan sebenarnya tujuannya kita itu adalah bagaimana kita memulai dengan melakukan observasi itu, adik-adik pengalamannya itu sebenarnya yang dititik beratkan, Dek ya. Sehingga nanti sama-sama nanti dengan teman-temannya bisa merasakan, oh begini loh caranya berkomunikasi dengan pihak sekolah, kemudian begini caranya menginterview, kemudian apa-apa yang ditemukan di lapangan, nanti kita sama-sama bisa mencermati dan memberikan masukan, gitu ya, Dek Ari ya. Ya, kalau di TK negeri, Ibu yang punya anak buah di sana. Nanti Ibu belkan kepala sekolahnya atau guru-guru di sana gitu. Ibu dekat dengan semua guru di TK negeri. Kalau di SD 347 Ibu juga ya. Yeah. Kemudian di lab jangan disampaikan di lab sudah kita punya ya. Nanti kalau bila mana perlu Ibu ini kan belkan boleh. Kemudian di museum juga enggak masalah, cuman Museum Buleleng Ibu belum pernah ketemu orang-orangnya. Kebetulan yang di Gedung Kertie dan kebetulan kenal dengan gininya, Bu. Apa namanya? Salah satu yang bekerja di Gedung Kertie-nya gitu. Nanti bisa dikomunikasikan nanti. Ya, ya. Ramah kok di sana. Baru kemarin Ibu ngajak mahasiswa modul Nusantaranya ke sana. Kalau dulu Ibu punya itu kepala Gedung Kertie-nya kolega Ibu itu. Pak Pase sekarang udah pensiun. Kalau yang kemarin itu Nike Pak Pase mungkin sudah diganti, tapi tiang kan komunikasinya nanti ke Pak Pase nih, ke Bu. Untuk gini Gedung Kertie. Iya. Ini kebetulan kan didisebut nih ke. Ibu-ibu sekarang? Oh nggih benar, ibu-ibu mungkin. Ibu-ibu sekarang, sebelum Ibu ini Pak Gede Wiriase itu Ibu punya itu. Dulu. Berarti punya banyak ini sebenarnya di Gedung Kertie. Nah, Gedung Kertie, cuman Museum Buleleng di ini. Nanti coba Pak Pase saya aja mintain bantuan ya Pak Pase ke Museum Buleleng juga gitu. Ya kan karena satu divisi nih ke gini. Ya, satu divisi. Kemudian yang SMK, maunya SMK mana? SMK yang dekat Ade itu SMK 4. Oh, kalau yang SMK, SMK Widarba, Ibu. Hah? SMK Widarba, dekat sama rumah saya, Bu, dan teman-teman juga. Widarba tuh Jonah? Oh, yang di Sukesade itu deh ya? Ada, nggih. Oh, itu di sana Pak Gini, TP siapa namanya itu yang kemarin, anak TP yang dulu kemarin jadi kepala sekolah di sana. Iya, Pak Indra namanya, Pak. Oh ya, Indra. Widya. Nah, itu kan Indra di sana. Nggih, masih. Mas Indra, ya itu aja dah. Ya, benar. Sekalian kita gini, nanti kasih Ibu nomor HP-nya. Indra tuh pimpinan Ibu. Sehingga ke depan juga kita kan bisa nanti selain bekerja sama seperti ini, nanti arahnya ke P2M kan bisa nanti, Bu.
Ya, betul. Jadi banyak yang bisa gini kan selama kita artinya pertama membuka jalan dengan baik nih. Ya. Tempatnya SMK 5 itu di mana, Dik? SMK Widarba itu di mana? Di Sukesada nih, Bu. Oh, di Sukesada nih, Ibu. Nah, di Jenang Bang, Ibu, Bede map-nya Bede. Nah, nanti Yudi yang gini ya, Dik ya. Kita sebenarnya punya banyak channel ternyata nih setelah. Sukesada aja di jalan terminal. Di belakang Tugu 3 nih, Ibu. Oh. Pinggir jalan masuk? Masuk gang kalau gininya. Jalan ke Denpasar dulu, terus masuk ke barat gitu deh ya, ke kanan ya. Di belakang gini. Di belakang nih, Ibu. Di belakang Tugu 3 nih kan di Yudi ya. Ibu masih lurus lagi sedikit itu, Bu. Kilometer 9 kalau nggak salah itu. Itu, Ibu. Pinggir jalan ya? Iya, Bu, pinggir jalan ya. Oh, jangan-jangan yang bangunan-bangunan dulu itu ya. Oke, boleh. Indra yang mana yang tinggi ya? Indra Widiade yang tinggi nih, Bu. Oh, bimbingan Ibu dulu itu. Yang bimbingan skripsinya Ibu kayaknya itu. Dulu kan BEM apa HMJ nih ke ya? HMJ nih ke? HMJ kayaknya. HMJ nih ke dia. Ya. Oke, Dek Yudi kelompoknya Yudi ya? Iya, Ibu. Ya. Coba direvisi deh, Bagus, Robin. Di delete itu kirimannya ke Ibu, ganti kelompok pertama masih di Gedung Kertie, kelompok kedua Museum Buleleng, kelompok ketiga SD-nya SD 347, kelompok 4 TK, TK-nya TK negeri Robin, 3 negeri, kelompok 4 SMP, SMP-nya di mana? SMP-nya yang belum deh udah. SMP. Siapa kelompok SMP? Kelompok 4. Coba siapa yang menyasar ke SMP nih? Disepakati. Siapa? Kelompok SMP-nya kelompok 6, Pak. Dek Stevi ya. Kelompok 6 itu siapa? Saya, Febri, dan Ezra. Kelompok 6-nya SMP. Kalau Yudi sudah ke SMK. Stepi SMP-nya SMP mana punya bayangan deh Stepi sama teman-teman, sama Febri sama Ezra. Awalnya kita mau ke itu, Bu, ke SMP Lab Undiksa. Cuman kan tadi Ibu bilang nggak boleh. Jadi kami mau ke SMP Negeri 1 Singaraja. Oke, sip. Saya mau nyuruh ke sana. Ya. SMP 1 ya. Sekarang siapa SMP 1 ya? Kalau dulu itu Bu Karnadi, sekarang siapa ya? Wakaseknya sekarang yang naik, Bu, kalau nggak salah, Bu, siapa namanya dia? Oh ya, Wakaseknya nanti tak niken lah. Ada Ibu siapa? Lupa namanya. Dulu kan ngelatih tari ibunya dulu. Saya ingatnya nih, lupa tapi namanya. Oke lah, nanti tak tanya sama Karnadi. Oke, kalau begitu Ibu tegaskan Dehaya, Brenada Ajus, itu Gedang Kertie, Fitra Elsa Uma, Museum Buleleng, Ari, Gusti Ari Pratista dan Alit itu di SD 347, Resia Eva Dwipa ke mana? TK? Siapa ke TK negeri tadi ya? Ari, Bu. Saya ke SD. Oh gitu. Ya, Ari ya. Ari ke TK, justru Resia ke SD, Yudi ke SMK, Yudi, Bagus, dan Belia, Stepi ke mana tuh tadi? SMP 1 ya? Iya, Ibu. Ya, SMP 1 dan Arya, Firna, dan Rohni ke SMA Lab. Oke.
Di sana semua ada channel SMA LAD, ada Kak Arse, di SD ada Kak Susile, di SMK ada Kak Indra, di museum ada gini kenalannya dari Pak Yuda, di Museum Buleleng juga kenalan Pak Yuda. Kemudian di mana lagi itu yang belum sudah? Di TK Ibu nanti kalau sudah ke sana ngirim surat atau bagaimana atau datang saja ke sana sampaikan ke Ibu sehari sebelumnya. Ibu yang ngebel warga sana gitu. Nah, itu mengenai pembagiannya dulu. Sudah deh bagus, diulang ya, diginikan dikirim ke Ibu. Iya, Ibu. Kemudian ini kembali ke instrumen observasinya. Instrumen observasinya disesuaikan buat instrumen umum saja, disesuaikan ke tempat-tempatnya, Dek. Nah, sekarang kan sudah punya tempatnya. Jadi observasi yang diobservasi itu coba diulang lagi, di-share. Sudah ada yang membuat observasi ke sekolah. Nah, di sekolah yang paling banyak ini. Sudah ada membuat instrumen ke sekolah salah satu? Halo? Kelompok lain selain kelompok Sudah Ibu, satu? tapi masih kurang rasanya. Nggak apa-apa, justru Ibu minta sekarang men-share, nanti kita tambahkan bersama-sama. Karena kalau sekolah kan sekolahnya sama. Nanti kita ulang lagi ke museum sama ke Gedong Kertil. Jadi tidak ada di perpustakaan daerah ya, Dek ya. Semestinya bagus sih kalau ke perpustakaan daerah itu, Bu. Cuma karena Nike kan literasi berupa buku, sehingga nanti kalau dia ke perpustakaan daerah, jadinya dia lebih ke arah meresume atau apa istilahnya ya, mengoverview buku gitu jadinya ya. Tidak ada yang dia kembangkan ya, adik-adik tidak ada kelompok ini dikembangkan, dibuatkan apa sumber belajarnya, karena dia sudah menjadi sumber belajar yang umum gitu ya. Oke, betul. Oke, kalau begitu silakan coba yang di sekolah satu, mari kita sempurnakan. Siapa tadi share screen aja, Dek? Yang Gedong Kertieng ya, Bu? Yang Gedong Kertie nanti khusus itu coba dikirim aja ke Ibu. Tadi kan sudah sebagian yang Gedong Kertie. Nggih, Bu. Yang kirimkan di grup, Bu. Nggih. Ya, itu dah. Di grup aja, Bu. Ya. Supaya semua bisa gini mencermati. Sekarang yang sekolah, yang ke sekolah. Siapa mau? Salah satu aja yang sudah buat. Nggak perlu sempurna. Baru 1-2 aja boleh. Baik Ibu, izin share screen. Dari kelompok kami, kelompok SD itu baru menyelesaikan demikian Ibu. Mungkin untuk yang observasi lapangannya masih salah, masih belum lengkap. Jadi untuk instrumen wawancaranya Ibu. Gedean, Dek. Dibesarkan, Dek, dibesarkan. Ya. Silakan adik-adik bersama mencermati apa yang kurang rasanya.
apakah siswa aktif membaca di perpustakaan? Lebih baik begini, Dek. Bukan pros gitunya. Coba dibantu deh Yuda. Lebih baik keberadaan perpustakaannya gimana? Ada nggak? Kemudian kelengkapan bukunya. Dari sana dulu sarananya. Kemudian tempat bacanya, kondisi daripada perpustakaan itu sendiri. Itu pertama, Dek. Terus yang kedua, baru ini jangan dihapus. Muridnya aktif nggak ke sana membaca. Kemudian tertata nggak buku yang di sana. Mulai dari sini, sarana prasarana dulu. Sudah itu baru kebermanfaatannya, sarana prasarana, kebermanfaatannya, ya. Siswa aktif membaca, kemudian apakah masih ada siswa yang belum pernah ke perpustakaan, itu sudah kebermanfaatannya. Apalagi kebermanfaatannya, kemudian kalau dia bermanfaat maksud Ibu ada ini lah pertanyaan ini. Ada yang berkunjung enggak, kemudian ada yang menggunakan, itu kebermanfaatan ya. Kendala-kendala ya. Kebermanfaatan, kendala-kendala, baik kendala ininya, baik kendala dalam sarana prasarana maupun kendala dalam penggunaan atau kebermanfaatannya. Itu. Terus coba ke bawah lagi pertanyaan adik. Ini kecil sekali, nggak lihat. Apakah Bapak Ibu sudah menggunakan model-model? Tuh, ini masuk kebermanfaatan. Jadi gurunya sudah memanfaatkan nggak sumber belajar itu dalam dalam pembelajaran. Itu. Kemudian mungkin sebagai saran Ibu sedikit Bu. Untuk model-modelnya nih kayaknya itu strategi pembelajaran atau mungkin diubah sedikit gininya Dek ya. Karena ini yang kan mana? Model-model yang mana? Nomor 5 nih Bu. Ini arahnya kok sepertinya model-model pembelajaran yang kenanya nih. Oh, enggak. Jangan model-model. Ya. Harus diluruskan kayaknya nampaknya sini. Tambahkan apa cocoknya, Dek? Mungkin apakah Bapak Ibu sudah menggunakan sumber-sumber yang ada pada apakah perpustakaan sebagai media pembelajaran atau sarana pembelajaran gitu ya, Dek ya? Atau sudah menggunakan model pembelajaran yang memanfaatkan sumber belajar perpustakaan. Boleh. Kali itu malah bagus jadinya. Itu Dek, yang itu. Menerapkan model pembelajaran yang memanfaatkan sumber belajar di perpustakaan. Itu misalnya. Kalau belum mungkin kan ngeh ya gurune, oh iya saja gitu. Terus bagaimana? Mungkin akan bertanya begini, Dek. Kalau Adik tanyakan pada gurunya seperti ini, Bapak, Ibu, apakah Ibu sudah memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar di dalam menerapkan model pembelajaran di kelas nih? Belum loh, Dek. Gimana caranya? Pasti gitu dia lanjut ya. Kalau begitu lanjut, di sanalah kesempatan. Terus kira-kira bagaimana ininya, apa yang bisa saya bantu? Misalnya membuatkan medianya gitu. Media misalnya yang bisa ditaruh di perpustakaan atau membuatkan apa yang berkaitan modelnya, misalnya mencarikan model pembelajaran apa. Proyek based learning, mengajarkan proyek, diajak anak-anak ke perpustakaan, suruh membaca buku, membuat ringkasan dipresentasikan di kelas. Nah, itu proyek dah itu. Ya. Dalam proyek yang sederhana di SD cocoknya itu gitu. Ya. Nah, itu mungkin.
Nah, itu seperti itu, golongkan sekarang pertanyaan adik yang ada itu ke yang dicatat, ditulis di atas. Yang mana tergolong sarana prasarana dikumpulkan, ya. Kemudian yang mana termasuk pemanfaatan atau penggunaan, yang mana termasuk kaitannya dengan pembelajaran. Sudahkah Bapak Ibu mengkaitkan gitu loh pembelajaran dengan sumber belajar yang ada, gitu. Yaitu perpustakaan. Jadi otomatis kan semua kunjungannya ke perpustakaan deh ya kalau di sekolah. Apalagi selain perpustakaan, sumber belajar yang bisa kita ginikan supaya tidak semua gini perpustakaan nanti. Pojok baca di kelas mungkin. Mungkin pojok baca di kelas. Pojok baca di kelas boleh, betul. Terus satu lagi apa tuh tadi? Lab mungkin Ibu. Lab. Iya, lab praktek. Praktek apa kalau di SMA? Oh ya, lab prakteknya di SMA. Yang di SMA lab prakteknya ya, jangan perpustakaannya di ini ya, supaya ada perbedaan nanti ya gininya. Maksud Ibu selanjutnya nanti kan adik sudah membuat itu. Apakah dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk apa, nanti laporannya desain gitu. Akan kita carikan HKI gitu supaya tidak sama semua HKI-nya di perpustakaan gitu. Gitu deh Yuda. Iya siap Bu. Gitu. Bagaimana adik-adik siap ya? Jadi adik kuliah tapi punya gini, HKI itu sangat penting untuk adik ya. Mencari pekerjaan juga dilampirkan itu punya hak cipta, adik punya hak cipta gitu. Kalau mahasiswa nggak banyak katanya bayar cuma 200 atau 100 deh di Yuda. Kalau dosen baru 400 katanya. Tuh. Dapat ya kuliah man, hak cipta man, gitu maksud Ibu. Serakah banget nih. Ya. Kemudian membuatkan diri adik serakah yang bermanfaat nih Bu. Ya. Membuatkan diri adik rumah di lapangan juga. Ya gitu. Benar. Semoga banyak hal yang semoga gini nanti kan kita daftarkan kalau sudah HKI kan udah terdaftar secara resmi, kita bisa ajukan itu ke apalagi di ini di Setwelda itu sedang membuka hati, Bu laporkan nanti. Oh inilah kinerja TP gitu. Sehingga kalau begitu cocok kita buka PSB di sekolah-sekolah. Kalau sudah begitu ya sudah. Adik sudah punya rumah-rumah berapa sekolah itu SD aja sengkelah mengangon deh gitu. Nah asal sekarang bagaimana rancangannya nanti kami bimbing nanti ya Pak Yuda yang membimbing kalau ke digital ya. Oke. Bisa dipahami adik-adik sedikit atau berkreatif Ibu ajak kalian ya. Tetapi manfaatnya jauh lebih banyak daripada sekedar membuat makalah. Kalau hanya membuat makalah, laporan ya sudah dapat nilai dari Ibu sudah. Jadi kalian ada efeknya ini efek sampingannya yang banyak ini. Nuturan efeknya adik yang banyak ini. Nanti ya itu. Oke, siap adik-adik? Siap Ibu. Yang lain kok satu kelompok yang ngomong siap? Siap Ibu. Siap. Ya. Apalagi nanti ada tenaga-tenaga TP di lapangan yang membantu. Oke, Ibu yakin pasti kalian lancar. Ya. Oke, kayaknya itu saja dulu. Nanti untuk instrumennya kan dia sendiri yang mengembangkan sesuai sekolahnya, tapi isinya seperti itu. Kalau perpustakaan seperti yang di share screen. Tapi kalau lab misalnya lab sekolah boleh hampir sama dengan ini pertanyaannya, sarana prasarananya,
kebermanfaatannya, kemudian kaitannya dengan proses pembelajarannya, kemudian inovasinya lagi satu di perpustakaan itu sama lab inovasinya gitu ya. Kalau pojok bacanya misalnya belum ada, boleh itu diinikan kemanfaatannya juga, pojok bacanya, sarananya, tempatnya ya. Kemudian kebermanfaatannya dan inovasinya juga boleh, pojok baca boleh. Nah, kalau di TK dibuat gini, pusat sumber belajar baru, artinya di satu tempat supaya media-media itu diginikan, dikumpulkan di sana, kemudian nah sejenis perpustakaan, tetapi di sana bukan buku isinya. Perpustakaan berisi media-media atau alat-alat, baik elektronik maupun apa namanya itu manual, apa sederhana, media sederhana. Gitu. Ya itu De Ari punya itu, ya. Data dulu apa yang sudah ada di TK Negeri. TK Negeri itu kan banyak dapat sumbangan, Dek, karena dia TK pembina. Apapun lebih awal dia dapat sumbangan dari pemerintah, hanya bisa yang pusat sumber belajar tata di sana dari tugas dari ya menata kemudian menginovasi pang menjadi pusat sumber belajar gitu Dek ya dari ya CS ya dengan teman-teman tuh kalau di 347 pasti ide-idenya Indra juga namanya yang lagi satu sama itu sekarang yang menjadi tulang punggungnya di 347 Pak Susilo sama siapa ya? Indra juga. Endra, bukan Indra, Endra ya. Pak Susilo sama Endra itu nanti diajak apa yang mesti diinovasi di sana terus apa yang bisa saya bantu dapat belajar dari sini gitu. Nan Ibu juga ngebel. Tuh. Kalau di SMA Lab sudah anunya labnya. Kalau di SMP perpustakaannya. Kalau di SD paket. Di SD apa? Di SD siapa? Fitra ya? Perpustakaan juga. Iya, Ibu. Ya. Boleh, tapi SMP-nya coba dikembangkan ke perpustakaan plus apa gitu silahkan. Ya. Kalau di SMK udah pasti banyak. Ya, sudah kayaknya mengenai gininya instrumennya sudah bisa kita berikan pada mereka. Kita udah berikan kisi-kisinya begitu. Oke. Lanjut deh. Oke, baik terima kasih Bu. Adik-adik, nah sebenarnya ketika kita berbicara mengenai pusat sumber belajar ya, banyak hal-hal yang akan bisa merasakan manfaatnya di sini ya. Terlepas dari mungkin kalau saat ini adik-adik mungkin agak beban ya, karena diarahkan ke sekolah untuk mengembangkan sesuatu yang mungkin untuk pertama kalinya dirasa berat ya, tapi sebenarnya kalau kita ikuti dengan baik alurnya itu sebenarnya sih nggak berat ya ketika kita mengembangkan. Karena apa? Nah yang perlu kita lakukan itu misalnya contoh ketika ke museum Singaraja gitu, Museum Buleleng gitu misalnya adik-adik. Nah di sana kan adik yang diperlukan itu adalah memberikan informasi digital. Nah, informasi digital itu kan sebenarnya Dek tidak membuat dari nol sendirian, Dek ya. Jadi itulah pentingnya analisis kebutuhan setelah adik-adik melakukan observasi di lapangan ini. Nah, di observasi lapangan adik menemukan apa yang akan kita kembangkan. Kan begitu. Nah, semisal di Museum Buleleng kita tahu bahwa di sana ada alat-alat yang belum digitalisasi, misalnya ada sarkofagus, ada keris, ada senjata-senjata zaman kuno, kemudian, nah itu kan bagi banyak orang itu banyak yang tidak tahu. Nah, kita kan mencari mengenai catatan-catatan itu ke pihak museum.
Nah, catatan itulah yang kita digitalisasikan. Mungkin adik-adik merekam sarkofagusnya seperti apa, memfoto, sehingga di sini keterampilan fotografi, videografi sangat diperlukan. Nah, sehingga dengan adanya itu foto, video, dan gini, kemudian kita kemas sebagai satu narasi untuk mengedukasi orang. Nah, itu sudah ada menjadi satu sumber informasi yang kita tautkan di PSB, di Pusat Sumber Belajar di Museum Beleleng, gitu ya. Nah, itu kan baru satu, misalnya itu ketemu sarkofagus, dan tentunya sarkofagusnya di sana kan ada banyak ya. Ada sarkofagus ini ditemukan pada tahun sekian, ada sarkofagus ini ditemukan pada tahun sekian, yang ada di dalamnya pada zaman apa itu sarkofagus itu, itulah edukasinya. Bukan hanya berbicara yang ada di Museum Beleleng adalah sarkofagus keris, tidak seperti itu. Jadi masing-masing itemnya itu harus diisi nilai edukatifnya, gitu ya, Dek ya. Nah, misalnya seperti yang disampaikan oleh Bu Prof Desa, ketika kita melompat ke Gedung Kertie itu di sana kita akan ketemu lontar-lontar. Nah, begitu juga orang-orang umum tidak akan tahu ada beberapa klasifikasi lontar. Nah, adiklah yang memberikan pengalaman-pengalaman edukatif kepada peserta didik, orang-orang ya, peserta umum itu misalnya. Lontar-lontar itu ada di klasifikasi seberapa. Lontar itu ditemukan di tahun berapa. Ini lontarnya tentang lontar apa? Apakah penglihatan? Apakah lontar-lontar untuk pengobatan tradisional dan lain sebagainya? Itu semuanya pasti lontar guna-guna untuk mencari pacar. Tuh, apalagi kayak gitu. Ini kan satu yang menarik jadi gini. Oh, ternyata di Gedung Kertie itu ada sesuatu yang bagus di sini. Nah, yang dihadapi sebenarnya di Gedung Kertie itu kan hanya sebagai tempat menyimpan saja. Sebenarnya itu kan dari awal itu adalah tempat edukasi. Hanya saja memang orang-orang tidak tahu gitu, jarang dipublikasikan. Sehingga ya jadinya tempat untuk menyimpan barang saja jatuh-jatuhnya. Padahal sebenarnya itu adalah tempat untuk mengedukasi terkait dengan lontar-lontar dan peninggalan-peninggalan bersejarah ya. Nah, itu adik-adiklah yang bertugas. Kemudian misalnya satu lontar, kategori lontarnya kategori apa. Nah, kemudian isinya tentang apa dideskripsikan. Nah, sehingga itu akan memberikan, wah ini bagus kalau saya belajar sejarah tentang budaya Bali ke Gedung Kertie. Nah, itu kan memberikan informasi seperti itu. Nah, itu informasi-informasinya akan didapat di sana pada saat aktivitas kedua berkunjung di instansi yang dituju. Nah, kunjungan pertama itu seperti yang disampaikan adalah mengobservasi, melihat permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan untuk memframing atau mensketsa kira-kira yang kita akan kembangkan itu seperti apa. Nah, studi kedua, kunjungan kedua itu nanti adalah menggali informasi terkait dengan sumber-sumber informasi tentang bahan-bahan yang akan kita kembangkan. Nah, itu kan Gedung Kertie dan Museum Buleleng sudah saya jelaskan. Nah, kemudian contohnya kalau masuk ke SD itu misalnya, ternyata kurang ada buku digital. Apakah adik-adik membuat buku digital? Nah, kalau ada karya-karyanya adik-adik yang berkaitan dengan SD, itu silahkan ditaruh di sana. Kemudian disesuaikan per kategorinya. Apakah itu mata pelajaran muatan IPA, IPS, tematik, atau bagaimana? Nah, itu kan terkategori jadinya dia. Kemudian sekarang kan trennya ada VR ya, virtual reality. Nah, itu VR itu apakah adik-adik membuat? Tidak. Jadi adik-adik bisa mencari di YouTube banyak sekali video-video VR yang akan ditemukan di sana. Nah, kemudian itu bisa ditahukan sebagai sumber belajar yang langsung bisa diakses oleh siswa tanpa repot-repot lagi sih dia untuk mencari informasi, searching ke sana kemari ya. Cukup dengan pusat sumber belajar yang adik-adik kembangkan itu bisa memberikan manfaat yang banyak kepada peserta didik. Nah, itulah goalnya. Nah, sekali lagi bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan informasi tersebut? Ya, kita paling
paling sedikit soalnya akan melewati 2 fase. Fase pertama observasi awal, ya, studi observasi, studi pendahuluan tadi, yang kita melihat mendata perangkat-perangkat, resource yang ada di sana seperti apa. Nanti ketika sudah mengkerucut, barulah kita mengembangkan atau menggali informasi mengenai detail spesifik dari bahan-bahan ajar yang akan kita kemas atau kita tautkan di dalam pusat sumber belajar yang adik-adik kembangkan. Nah, itu ya adik-adik ya. Sehingga nanti arah instrumennya seperti yang disampaikan oleh Bu Prof. Desa itu berbicara mengenai sarana prasarana yang ada, kondisi pusat sumber belajar yang ada di sana, apakah sudah ada pusat sumber belajar digitalnya di sana, kemudian sudah seberapa banyak diekspos nantinya pusat sumber belajarnya untuk pembelajaran sehingga menggiring guru atau masyarakat agar bisa dia memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada, khususnya apa yang kita kembangkan nanti. Itu ya, Dek ya. Nah, demikian mungkin ada informasi yang bisa. Ibu tambahkan? Bu. Oh, tapi sebelum Ibu nambahkan, adik-adik sudah ada bayangan nggak? Halo? Adik-adik sudah ada bayangan nggak? Sudah, Ibu, sedikit. Jangan dipikirkan apa yang Ibu sampaikan tadi sampai mau membuat rumah sendiri kalau tamat. Jangan sampai ke sana dulu, hanya Ibu sebagai bayangan saja. Yang adik lakukan sekarang adalah observasi mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Yuda. Sudah observasi, nanti kita diskusikan minggu depan. Hasil observasi masing-masing. Baru kita arahkan nanti dari hasil observasi itu, nanti kita sama-sama mengkerucutkan. Hasil observasi kan banyak. Bu, sangat banyak loh masalah yang ada, sangat banyak loh potensi-potensi untuk dikembangkan. Nah, minggu depan kita diskusikan deh. Diskusikan, kemudian mengerucut mana yang paling penting, yang paling mendesak kita bisa lakukan. Nanti pelan-pelan, nanti kami tuntun ya, Pak Yuda nanti sama Ibu akan menuntut. Ya, siap begitu ya? Nah, satu hal pentingnya lagi yang bisa adik catat, adik semester berapa ya? Semester 3. Kalau semester 3 diarsip saja dulu. Ini adalah mempermudah adik memahami penelitian pengembangan untuk skripsi. Persis gini saja, Bo, yang ngai skripsi kenesan, Bo. Kayak gini persis tahapannya. Adik ke lapangan melihat kebutuhan yang perlu dikembangkan, kemudian dibuatkan apa? Kalau media buatkan, bahan ajar, media dibuatkan. Nah, itulah di skripsi nanti. Tapi sekarang jangan mikir itu dulu, biar tidak terlalu penuh file pikirannya, otaknya. Nah, pikirkan sekarang membuat instrumen, ke lapangan, minggu depan sudah datang dari lapangan, kita diskusikan, untuk selanjutnya apa yang mesti digarap, yang garap, sudah selesai gitu aja dah. Ya. Ya. Untuk minggu depan Nika asinkronus Ibu untuk memberikan mereka kesempatan ke lapangan dengan durasi waktu yang banyak gitu ya. Ya. Minggu berikutnya maksudnya. Minggu depan ya minggu depannya lagi. Ya. Sudah habis waktu, sudah habis pertemuan nggak masalah. Adik tinggal membuat produk aja atau membuat laporan saja. Minggu depan 2 minggu lagi itu kita maksudnya gini, Dek. Kita maksudnya menggiring adik atau memfokuskan dari masalah yang didapat sehingga adik sudah jelas dah, oh ini yang saya garap gitu. Tinggal kalau perlu pertemuan lagi virtual boleh, kalau enggak juga silakan kerjakan sendiri-sendiri gitu. Ya, Dek, ya? Siap, Dek.
Siap, Siap. Ibu. Nah, marah ya TP Ibu lah. TP-nya VIP punya ya. Tuh. Hah? Oke, semangat adik-adik. Ya. Nah, Dari kemudian Ibu itu aja. terima kasih Ibu untuk tambahannya. Nah, untuk adik-adik jika masih merasa ragu untuk instrumennya, nanti kalau memang membutuhkan perlu pencermatan bersama secara intensif, bisa dihubungi saya atau Bu Desa Dikirim atau di grup kan semuanya. dikoordinasikan. Mungkin maksudnya untuk pencermatan teknisnya Bu, kalau mungkin ada salah satu kelompok yang ingin berkonsultasi untuk memastikan apakah instrumennya sudah baik, itu bisa di secara japri juga boleh, di grup boleh. Sehingga targetnya adalah apa yang dikembangkan itu benar-benar tepat sasaran, kemudian efektif di dalam menggali informasi instrumennya, gitu ya. Kadang-kadang kan karena ini adalah pengalaman pertama, banyak ada hal-hal yang mungkin di luar pengkajian observasi juga kadang-kadang masuk di sana. Nah, contohnya seperti bagaimana kondisi toilet itu misalnya, itu kan tidak ada sangkut pautnya ke sistem pembelajaran, artinya ke PSB yang akan kita kembangkan gitu lah. Kan karena di pusat sumber belajar digital nanti tidak ada yang namanya toilet ya. Nah, itu sebagai contoh kalau mau mencermati secara spesifik, kalau ingin diskusi biar ini kira-kira instrumen saya sudah pas apa belum, nanti boleh diinformasikan atau berkontak langsung dengan dosen atau misalnya di grup ya. Kemudian minggu depan asinkronus adik-adik ya, diberikan kesempatan untuk adik menggali informasi sedalam-dalamnya terkait dengan informasi yang akan kita kemas menjadi sebuah pusat sumber belajar digital. Sehingga gunakanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena kita ini kan ke institusi luar, ke lembaga luar, jadi sangat penting bagaimana adik-adik menjaga kualitas atau menunjukkan bahwa adik-adik ini adalah seorang teknolog ya pembelajaran yang siap berkiprah di lapangan baik secara attitude, sikap dan profesional, gitu ya. Nah, itu yang perlu saya tambahkan kepada adik-adik. Nah, mungkin demikian dulu adik-adik. Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan nggak atau dirasa sudah pas? Saya izin bertanya. Oh, nggih, silakan ya, Jus. Yang tadi saya tangkap itu kan dari museumnya itu bernaungan dari Disbud Bapak nggih. Iya, benar. Bapak, apa saja yang diperlukan? Napi deh. Untuk surat menyuratnya nih, seperti surat apa saja yang diperlukan dan nanti kemana nih, Bapak? Nanti akan ada surat pengantar adik-adik ya. Nanti secara bersama-sama kita akan mengembangkan surat pengantarnya. Jadi kalau yang ada dari HMJ bisa saling sharing. Coba nanti kita akan bersama-sama mengemas itu kemudian agar bisa berlaku ke semua institusi ya. Ke semua ke lembaga-lembaga baik itu ke sekolah, kemudian bagaimana itu juga bisa digunakan untuk ke lembaga seperti dinas-dinas gitu ya. Ya nanti Ajus berkoordinasi dengan teman-temannya ya. Jadi sistemnya nanti ke depan itu ada dengan pola bimbingan ya, kayak bimbingan HMJ gitu. Nanti kira-kira ini cocok nggak Pak gininya gitu ya, silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Ajus untuk pertanyaannya, bagus sekali ya tadi ya. Yang lain bagaimana? Apakah sudah pas? Saya sudah pas, Pak. Oke, bagus sudah pas. Yang lain? Saya sudah pas, Pak. Saya sudah pas, Pak. Oke, berarti kalau sudah, nah berarti tugas selanjutnya adalah sekarang adik-adik merevisi instrumennya, pastikan instrumen itu sudah dalam keadaan baik. Nanti akan kami segera koreksi apa-apa yang nanti perlu disempurnakan, nanti akan kami berikan masukan. Sehingga dengan revisi lagi sekali,
saya rasa itu sudah cukup untuk bagaimana kita gunakan itu diterjun di lapangan, ya Dek ya. Oke, demikian adik-adik yang bisa saya dan Bu Prof. Desa sampaikan kepada adik-adik. Mudah-mudahan itu dapat dilaksanakan dengan baik sehingga itu akan memberikan dampak nuturan atau nuturan efek yang baik juga bagi adik-adik ya. Nah, karena tadi sudah diawali dengan doa, maka untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini kita tutup juga dengan doa adik-adik ya. Nah, doa akan langsung saja saya pimpin. Mari kita persiapkan diri untuk melakukan doa bersama, doa dengan agama dan keyakinan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke, adik-adik, demikian tadi pertemuan kita, maka saya tutup pertemuan pada hari ini dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang adik-adik semua ya. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ibu.